Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua para pemirsa Aras 9 Wasin. Alhamdulillah kami berdua lagi-lagi menjumpai Anda dalam kanal ini untuk mengupas tentang dunia tosan aji. Dan kali ini langsung saja di Cokro kita akan mengulas apakah gerangan Greng-greng. Tampak dari luar memang warangkainya seperti ngejreng ya. Iya. Nah, karena memang warangkai ini istilahnya kita baru minta tolong kepada ahli merangi. Iya. Merangi itu ahli membuat warangka, jadi dibikin baru. Kira-kira ya beberapa bulan yang lalu dengan bahan ini kayu cendana dan tidak terlalu mewah sih ya, kayunya termasuk ya standar lah ya. Nah, tetapi jangan kaget apabila kadang terlihat agak sedikit kurang seimbang dengan dalamnya. Karena biasanya kalau warangkainya ngejreng begini kan dalamnya ngejreng gitu lah ya. Nah, tapi dalamnya seperti ini adanya. Kenapa? Luar biasa. Karena inilah bagian dari seni dalam kita menguri-uri tosan aji. Ini sampean ingat yang waktu kita di Jogja? Oh iya, dalam pameran pusaka ya, Mas ya. Ya di Jogja beberapa bulan yang lalu memang ada bursa pusaka, dan pusaka ini ada sahabat kita namanya Mas Simo. Mas Simo ini mengkoleksi pusaka-pusaka dari daerah-daerah yang sudah hancur lebur, bahkan kanatan parah gitu ya. Memprihatinkan sama beliau dibersihkan terus dibazarkan, dijual secara bilah. Maka waktu itu mengambil bilahnya dalam kondisi sudah diputihkan, kemudian diwarang, lalu dibikinkan bajunya, maka jadilah seperti ini. Ini bagian dari cara merawat tinggalan leluhur kita. Terima kasih Mas Simo, mudah-mudahan Anda eksis selalu di dalam nguri-nguri dan menyelamatkan harta kekayaan orang tua kita berupa pusaka. Bilahnya mau cobain, intinya milenial. Tidak ada masalah. Yang penting bagian dari merawat, tapi mungkin pada saatnya bisa saja mencari yang memang sesuai. Kadang-kala pemerhati pusaka dan kolektor itu kan harus menyesuaikan. Nah, kami dalam hal ini lebih kepada untuk sementara yang penting terselamatkan dan ya pantes masih gitu. Oke, langsung pada sisi dapur di Cokro. Ini maksudnya dapurnya dengan ciri wanci gande yang panjang itu ya, yang panjang dan lugas. Lalu kemudian kalau kita pencet ini ada odo-odo, di tengah ada odo-odo, dan kemudian di belakangnya nggak ada apa-apa. Dan kalau saya perhatikan iras ya ini ya. Bukan ya? Nggak. Masa iras? Seperti iras tadi bukan deh. Iras bro. Iras ya? Iras ya ini ya. Iras ini. Lalu kemudian dapurnya dengan kantong mini seperti itu. Lurus. Nah, ini ya, apabila leres ke atas, lurus ke atas, ini adalah buffalo ya. Buffalo song. Kebo lajar para pemirsa sekalian. Tadi disebut iras. Kalau memang iras itu adalah gonjo. Gonjo ini adalah tatakan paling bawah, itu menjadi satu kesatuan, bukan pasangan ya. Biasanya kan agak berapa senti begitu lebar, dan ini terputus, terpisah. Kebo lajar. Ada kolektor khusus ya, Mahesa Lajar. Ada yang menyebut Mahesa, ada yang menyebut Kebo Lajar. Dan Kebo Lajar ini ada kolektor khusus ya, di Jogja itu ada khusus urusan Mahesa dan kekebohan. Jadi ada penggemarnya secara khusus. Dari sisi dapur, Kebo Lajar atau Mahesa Lajar itu melambangkan apa Ki? Melambangkan keperkasaan
ketekunan bekerja dan kejujuran. Disiplin. Kalau itu dikaitkan kepada kebo dalam konteks karakter kerbau ya. Jadi saya pernah membaca nih, mohon maaf ya. Jadi sebelum pernah membaca tentang istilah kebo atau mahesa itu, ada yang menerjemahkan kepada diri kebo sebagai binatang yang kuat, perkasa gitu. Bahkan ada yang menjadi dalam keyakinan tertentu menjadi binatang yang dimuliakan gitu. Betul. Makanya akhirnya ada gelar-gelar bangsawan yang akhirnya dikasih nama kebo, Mahesa Kicak, Mahesa Wong Ateleng, kayak gitu kan. Nah, dalam sisi sejarah memang kata kebo atau mahesa dijadikan nama itu khusus bagi kaum bangsawan. Pada masa lalu maka kita pernah mendengar nama Kebo Marcuet, ya kan? Terus Kebo Iwa Bali ya. Kemudian ada Kebo Kanigoro. Terus banyaklah nama-nama kebo. Ada nama-nama kebo itu adalah orang-orang bangsawan pada masa itu. Kebo Kenongo. Jadi orang-orang jelantah kayak saya tidak boleh pada masa lalu menggunakan nama kebo atau mahesa. Artinya betapa penggambaran kerbau saat itu adalah ya tadi dianggap adalah makhluk yang mulia ya. Maka itu menurut saya kalau diambil dari dua sisi tadi, baik dari sisi kerbau sebagai binatang yang kuat dan jujur dan memberikan manfaat buat kehidupan, pada sisi nama yang dipakai oleh kaum bangsawan, maka memungkinkan pusaka-pusaka kebo ini adalah pusaka-pusaka pegangan bangsawan pada masanya. Iya betul. Iya. Gitu ya. Orang yang mempunyai dedikasi karir, acuan dedikasi berkarir ke atas. Nah, berarti ya bisa jadi senopati, pekel, ya pokoknya para pamong lah mungkin ya, pamong praja. Sehingga secara filosofi arahnya juga ke sana ya. Iya. Mungkin bagi kawan-kawan yang pecinta khusus Kris Mahesa atau kebo itu memang harapannya ke sana, artinya dedikasi untuk kerja. Dedikasi untuk menjadi orang yang bermanfaat kepada sesamanya. Kemudian juga memiliki kelas sosial. Betul. Sebagaimana pada masa lalu. Silahkan Anda terjemahkan sendiri dengan keris kebo ini atau Mahesa lajer, lurus seperti alif. Oke, kemudian kita melihat dari sisi pamor. Pamornya sangat tipis, nyaris tidak terlihat. Kenapa? Karena memang ya menurut saya ciri-ciri dapur yang tangguhnya itu era Mojo itu memang seperti ini. Maka memungkinkan tangguh atau masa pembuatan dimungkinkan ini pembuatan pada era Majapahit ya, dari sisi kualitas tempat, kemudian dari pemamurannya yang tampak jadi sederhana dan halus. Dulu itu tidak terlalu ngebior karena lebih pada mengutamakan kualitas ketajaman tempat, kepadatan tempat, dan ketajaman isoleri. Gitu ya. Tapi masih bisa dibaca ini masuk Jadi kalau kita tadi sempat saya bersihkan dan saya center itu ada guratan sebilah, kalau nggak salah tadi ada wongkon. Para pemirsa. Kalau nggak salah ya nanti wongkon. Terus sebilah itu seperti aliran air. Maka jadi ini jadi dwi pamor berarti ya. Dua pamor sebelahnya wongkon, kemudian sebelahnya adalah Banyu Mili. Wongkon sebagaimana sering kita bahas, kalau tidak salah sudah 3 kali, memiliki makna perlindungan, artinya doa yang disematkan agar kita dan keluarga kita serta daerah kita terjaga, terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Banyu Mili melambangkan kemakmuran ya, atau kesuburan. Ya, rezeki yang selalu mengalir tanpa batas, karunia dari Tuhan yang selalu mengalir pada hambanya. Konklusinya adalah jikalau semuanya disatukan, konklusi ya. The big conclusion is insya Allah pusaka ini memiliki pesan agar kita menjadi orang yang jujur, tegak lurus seperti alif, yang berkualitas, bahkan dalam kelas sosial yang di atas rata-rata. Dan jikalau dikaitkan dengan pamornya, semua hal yang ada dalam pesan dan tuah tadi
insya Allah akan mengarah kepada air mengalir penuh kesuburan dan dalam proteksi. Ketua yang ngono. Baik, Ki Cakro dan para pemirsa sekalian, ini ulasan tentang pusaka tua era Majapahit, dan mudah-mudahan kita semua ditetapkan hati untuk tetap mencintai negeri ini. Amin. Dengan semua hal yang telah diwariskan oleh leluhur kita, termasuk diantaranya menjaga budaya. Karena budaya merupakan adalah cermin jati diri bangsa. Baik, saksikan selalu Aras 9 Channel dengan sejumlah redaksionalnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.